Gara-gara gue tidur di lantai gitu, di villanya kayu semua, lagi syuting horor memang. Capek gue tidur, duduk tiduran rebahan. Pas gue kebuka mata dikit, ternyata yang gue lihat ya itu jaraknya nempel-nempel semua, rame tapi jalannya mundur. Aneh semua bentukannya. Gue ketakutan. Kok sepadet ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Wes, suasana baru. Makasih Bang Owe udah diundang. Kebalik kali bro. Makasih ya Bang Owe. Kebetulan gue lagi main ke RH atau Right Hand Entertainment bawa foto Randy gitu. Mungkin teman-teman udah juga sering lihat Randy lah di Samawe. Udah bareng-bareng terus ya. Udah sering bareng-bareng ini di. Lagi pas main gitu kan. Ya wis, sekalian lah aja ngonten lah gitu kan. Ngobrol lah ya. Jadi sebelum ke cerita atau obrolan kita nih, Yes. gue pengen kasih tahu dulu ke teman-teman. Mm-mm. Nah, ini masalah menu baru Menu baru di YouTube. di YouTube. Oke, jadi teman-teman, di YouTube sekarang tuh ada menu terima kasih. Jadi, batuk gue. Terima kasih. Makasih. Sampai batuk. Jadi menu terima kasih itu apa sih? Jadi menu terima kasih itu kayak Saweria, kayak di TikTok itu kayak GIF Ya, atau segala macam. Jadi bentuknya itu kayak ya sawer lah, nyawer dari sebuah konten. Misalkan gini, sama ada video dan teman-teman yang nonton suka dan pengen kasih apresiasi gitu, pengen kasih GIF. Dan di YouTube udah ada menunya. Jadi menunya itu di mana? Menunya itu di bawah video itu biasa ada nama channel. Nama channel di bawahnya itu ada logo like, dislike gitu kan ya. Share, terus ada trim atau download, terus ada terima kasih. Memang namanya terima kasih ya? Iya, namanya terima kasih. Sorry ya, tadi salah di Iya. nanti direvisi aja. Jadi terima kasih itu begitu kita klik itu akan muncul nominal. Oke. 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 kalau nggak salah. Jadi itu apa sih Bang fungsinya? Jadi fungsinya kalau teman-teman suka sama konten yang gue bikin, konten siapapun yang bikin, teman-teman suka dan pengen nyawer gitu, mengapresiasi si atau kontennya. nyawer si konten kreatornya dengan cara langsung transfer senominal yang tertera di situ, 20.000 kah, 50.000 kah, 500.000 kah, terserah. Atau tidak sama sekali juga. Nggak apa-apa. Dengan menonton video Dengan sampai menonton habis video itu sampai udah habis. apresiasi buat kita ya. Yep. Jadi gitu. Klik misalkan contohnya 50.000, diklik 50.000, dia akan muncul menu sistemnya. Caranya mau transfer kah? Mau transfer via pakai OVO kah, Dana kah, transfer rekening bank kah? Ada di situ. Nah, ini bagus nih kan buat yang nonton ya. Bagus buat yang nonton, terutama bagus buat konten kreator. Buat konten kreator makin semangat untuk konten jadinya. Yoi. Jadi artinya tidak hanya mengandalkan AdSense dengan penonton yang semakin menurun, karena memang turun banget sekarang penonton YouTube ya. Ya nggak tahu semuanya, nggak tahu channel gua doang sih. Ya, channel kita, kita tapi doang. channel banyak orang sih. Channel banyak Rata-rata orang. turun. Enggak juga sih. Orang tinggi-tinggi. Banyak pasti yang ngerasain. Yes, ya itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai. Bisa dipakai. Boleh lah, orang kontennya Bang Awe bagus-bagus semua. Amin. Harus diapresiasi lah. Oke. Jadi sekarang gue mumpung lagi di RH gitu kan, lagi ngobrol sama Randy. Ini gue harus ngomong dekat mic gini nggak biasa soalnya. Sorry ya. Kalau jauhan nanti kangen. Kalau jauhan kangen. Jadi agak deket-deket gitu. Jadi gue ngobrol sama Randy tuh dulu pertama ketemu ya Ren. Ya. Pertama ketemu itu belum ngeklik sih, maksudnya belum ngeklik tuh, cuman udah ngeh. Pertama kali kita ketemu di Mall Gandaria City. Di Gandaria City kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. 2 atau 3 tahun yang 3 lalu. tahun lah 3 ya. tahun yang Udah lalu. lama ya. Ngeliat Randy tuh kayak aneh gitu, kayak anehnya. Hancur mukanya begini. Jelek banget orang. Kayak habis dilindas mobil gitu. Waduh. Enggak maksudnya ini anak kenapa sih kok gerah gitu kan. Gerah ketemu gua gitu kan.
gue apakah energi gue jelek banget gitu sampai Randy kayak mau pingsan waktu itu. Mau muntah. Ya pokoknya itulah. Nah itu sebenarnya ada hal yang pengen gue tanyain Ren itu pertama. Terus akhirnya gue kesini berpikir kayaknya Randy tuh punya gift deh gitu. Punya gift tuh kayak tadi terima kasih tadi. Iya. Punya sisi sensitif lah. Sisi sensitif kayak terhadap sesuatu hal yang apa ya? Yang mungkin goib atau apa gitu. Dan yang pengen gue tahu akhirnya gue punya kesempatan ngobrol dan boleh di podcastin ini. Boleh dong. Boleh di podcastin, gue pengen tahu. Bener nggak sih Ren? Apa yang gue pikirin tentang lu nih? Gue kan nggak pernah tanya langsung nih. Bahkan di obrolan biasa pun nggak pernah tanya langsung kan. Lo tuh punya sesuatu hal yang membuat gue berpikir nih Randy kenapa sih deket gue gitu kok begitu amat gitu kan. Kenapa sebetulnya sih apa sih yang lo rasain saat itu waktu dan itu. Kenapa gitu pertama itu dulu. Gue cerita dulu ya waktu pertama kali gue ketemu sama Bang Awe itu kita ada rencana gue pengen bikin film gitu kan. Terus ketemulah sama Bang Awe. Gue kan nggak kenal sama sekali kan sama lo. Maksudnya kita nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu segala macam. Tiba-tiba ketemu sama Bang Awe, ngobrol biasa aja pertama kali Bang, awal biasa aja. Terus udah kira-kira 10 menit kemudian gue ngerasa mual, muka gue tuh kayak orang mau muntah, terus yang naik semua ke atas kepala. Gara-gara lihat gue nggak? Nggak dong. Aneh kalau ini sebelum gue menceritakan sisi sensitif itu kenapa bisa terjadi ya. Pada saat gue ketemu sama lo, ini kok gue ada yang ngerasa aneh Bang Awe ini energinya apa? Kok beda nih sama orang-orang yang lain gitu yang ada di sekitar situ teman gue. Kok gue bisa lemes banget bawaannya. Kayak ketarik gitu loh. Kayak lo capek ngelakuin sesuatu. Kalau kata orang kayak orang habis kesurupan. Orang habis kesurupan energinya kan capek banget kan. Gue capek, gue hampir mungkin bukan hampir, udah ketiduran itu Bang. Iya, lu pernah perhatiin nggak kalau gue tuh nyender ke belakang, itu gue ketiduran, saking gue lemesnya. Dan gue seger waktu itu, gue nggak habis begadang segala macam, normal. Tapi gue memang beberapa hari yang pertama gue ketemu lo itu berat kepala, berat segala macam. Biasanya kalau gue ketemu orang dia seperti itu, ini orang ada sesuatu. Ngeri. Tapi benar maksudnya nggak tahu, kadang-kadang kita nggak menyadari apa yang ada yang ngikut kita, ya kan. Misalkan gue nggak ngerti ya urusan kayak gitu, masalah kodam segala macam ya. Maksudnya yang pengalaman gue, setiap gue ketemu sama orang terus gue ngerasa berat, pusing, mual segala macam, ini orang mungkin punya ada yang ngejagain. Mungkin punya magnet menarik-narik. Bisa jadi. Ada yang ngejagain segala macam. Wah itu gue nggak kuat banget Bang. Gue zikir aja Bang. Ini Bang Awe setan atau apa? Kayaknya mirip itu sih. Enggak sih. Nah itu lemas, lama-lama normal tuh. Kayak udah ngebaur, ngeblend lagi, dan normal. Besokannya pas ketemu lo lagi udah biasa aja. Soalnya gue juga kan kayak gitu Ren. Maksudnya ngeh kalau misalkan ada yang ngerasa risih atau berat kayak gitu kan. Jadi ini orang kenapa sih gue bilang. Dia yang ngajakin ketemu, tapi dia yang malah tidur. Dia yang kayak begitu kan. Yeah. Jadi seolah-olah gue kayak nih kenapa sih nak, apakah terpaksa ketemu gue. Cuma kan kayaknya enggak juga kan. Begitu ketemu kan antusias kan. Tapi beberapa menit kemudian kenapa sih? Gue sempat nanya gitu ya, teman karena teman-teman di situ juga asik kan gitu, ngobrol berbaur, ya udah akhirnya lanjut aja. Nah itu yang lo rasain ternyata. Itu yang gue rasain. Tapi ini gue nggak bohong ya, ini demi Allah nih Rasulullah, gue nggak bohong. Memang berat waktu ketemu sama lo. Mata gue tuh nggak bisa kebuka Bang, bukan karena ngantuk. Soalnya pas pulang segernya minta ampun. Nah itu gue nggak tahu, sampai sekarang pun gue nggak pernah nanya sama lo kan. Sama, gue juga nggak pernah nanya sama lo. Ada siapa sih di belakang lo gitu kan? Kemarin sih ada pelayan. Siapa sih yang jagain lo? Gue kan nggak pernah tahu. Ini percaya, ya percaya nggak percaya ya. Apapun itu sesuai pengalaman gue, setiap kayak gitu gue tanya, pasti gue nggak nanya sama orangnya langsung biasanya. Orang terdekatnya dia. Misalkan si A, gue tanya sama sahabatnya. Si A tuh punya pegangan nggak sih? Selalu gue ngomong, iya Ren, dia tuh keturunan kiai ini segala. Oke. Udah cukup gitu doang. Dan sampai detik ini kita udah kenal berapa tahun, gue nggak pernah nanya kan sama lo. Ya nggak pernah.
Sama, gue juga nggak nanya sama lu masalah itu. Ya udah cukup tahu gitu loh maksudnya. Oke, gue berat segala macam, pasti lo ada sesuatu gitu loh. Dan gue yakin itu. Dan mau disadarin mau enggak gitu loh. Gitu loh Bang Awe. Kalau secara dari gue sih nggak ngeh gue juga. Maksudnya apa gitu atau siapa atau nggak ngerti sih. Jujur nggak ngerti lah gitu. Dan nggak mau tahu. Ya ada juga yang pernah beberapa orang indigo gitu. Suara-suara indigo lah gitu kan, datang ke rumah, ke base camp gitu kan. Jadi dulu YouTube gue masih ada base camp. Datang beberapa konten kreator indigo lah, konten kreator horor anak indigo. Yaitu bahkan ngebacain di belakang gue ada ini, belakang gue ada itu gitu. Jadi sampai gue sendiri pun nggak yakin itu benar atau tidak. Dan lu sendiri sebenarnya nggak tahu sampai detik ini. Iya, dan nggak mau cari tahu. Atau lu pura-pura nggak tahu? Nggak tahu maksudnya. Ya udahlah. Karena ya udahlah gitu aja. Apapun yang ada, mungkin itu ya udah yang ngejagain gue gitu. Dan gue rasa kan semua orang mungkin sama lah. Gitu kan, masih ada lah ya kan, ada kodamnya, ada malaikatnya, mungkin kayak gitu. Jadi menurut gue ya hal itu aja gitu. Besar kecilnya atau dampaknya seperti apa, terus pengaruhnya ke kita kayak apa, gue nggak pernah tahu. Cuman ya itu sampai ada yang ngebacain, Bang Awe ada yang ikut dari Gunung Gede, Putri Ular, gitu-gitu. Wah, sampai ngegambar bro, sampai lu nya nggak sadar bro. Ya nggak sadar sampai itu Putri Ular gue bercandain. Maksudnya dia ngomongin Putri Ular, ya cakep enggak, sampai gue tanya kayak gitu. Sampai gue tanya kalau gue jadi lakinya dia, gue bisa buka toko order nggak di Gunung Gede. Sampai gue bercandain kayak gitu. Tapi mereka serius semua, bahkan mereka sampai mediasi ke mau mindahin si makhluk itu ke salah satu orang jadi mediator segala macam di tempat gue. Dan ya gue hanya melihat itu aja gitu, hanya ini orang pada kenapa sih gitu. Cuman ya kan keyakinan orang kita nggak bisa ganggu gugat kan, ya nafsi lah, mereka yakin akan hal itu ya monggo. Sekeyakinan gue ya gue lahir ya begini aja gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Itu pertama. Nah terus ngelihat lo tuh, yang gue bilang kenapa gue selalu sensitif sama hal-hal kayak gitu, gue juga nggak tahu kenapa, apakah bawaan nyokap atau gimana. Jadi nyokap tuh termasuk kalau dibilang anak sekarang indigo ya mungkin nyokap salah satu orang yang seperti itu gitu, almarhum tuh bisa ngelihat langsung gitu ya. Almarhum mah komunikasi segala macam, ngobrol. Lu sering ngeliatin nyokap almarhum? Iya, nyokap sama adek gue sama nyokap gue tuh ngobrol, suka bercanda ketawa-ketawa. Gue tanya lu pernah ngobrol sama siapa sih? Dan lu nggak ngelihat apa yang enggak lihat. Dia ngobrol sama siapa gitu? Nggak lihat. Lu orangnya nggak mau tahu apa yang ada dalam diri lu sebenarnya ternyata ya. Bodoh amat ya. Tapi orang kan emang orang lain yang bisa ngerasain kan. Iya. Rata-rata. Sempet di Magelang itu sempet ada orang pintar juga, temen. Bahkan gue kontenin juga, bahkan gue kasih judul siapa sih di belakang gue gitu. Bahkan dia sampai sempet manggil segala macam, nyebutin perwujudannya seperti apa kayak gitu. Sempet digituin gue Ren. Oh iya. Saking gue pengen tahu lah. Sok pengen tahu ya. Kok orang pada ngomongin gitu. Apa ngomongin sih, gitu kan. Mungkin kalau misalkan yang nggak pernah denger, nggak pernah tahu gue, ini apa sih nih orang begini amat gitu kan. Cuman kan karena gue sering ketemu orang dan, lu bawa apa sih lu mah? Iya gue yang ngerti. Bahkan kejadian terakhir gue di Jambi, ini terakhir di Jambi gue ke rumah sepupu gue. Sepupu gue itu begitu gue sampai di rumahnya, dia keluar, dia ngobrol sebentar, udah ya gak kuat, mual kayak yang gue rasain mual. Terus dia masuk malam, karena gue nyampe malam tuh 1:30 atau 2:30 malam gitu, 1:30 malam lah gue sampai Jambi. Terus kenapa sih, gue tanya sama sepupu gue satu lagi. Ya biasalah kakak begitu kalau ngeliat yang aneh-aneh. Kan gue nggak aneh, gue kan sepupunya. Gue jauh loh dari Bekasi, gue bilang jauh-jauh ke Jambi, gue naik motor segala macam. Masa gak sampai sini dia begitu? Kakak tuh matanya tembus, jadi apa yang ada di belakang kakak itu di belakang gue itu kelihatan. Jadi dia merasa mual gitu. Apa yang di belakang gue kan gitu. Gue nggak pernah tahu. Nah bahkan ya sampai segitunya dia nggak mau nemuin gue, nemuin sebentar salaman terus nggak kuat kan? Nggak kuat. Itu yang gue rasain dulu.
Jadi nggak kuat, langsung cabut. Nah besoknya baru ngobrol sebentar pun udah tinggal. Maaf ya bang, kakak nggak kuat. Udah alasannya aja, kakak nggak kuat. Cuman baik kok katanya. Cuman ada satu hal lagi sebelum gua lagi starter motor nih, udah manasin motor, terus dia bilang, itu yang ikut nanti juga lepas lagi kok. Ada yang ikut di jalan katanya. Dia tahu. Jadi ya? ada beberapa, ada salah satunya yang ikut dari jalan. Kalau menurut dia bukan 1, 2 atau iya ada beberapa gitu yang ikut gua gitu. Ya itu sih. Cuman gua kadang-kadang bisa punya kesempatan lihat, kadang-kadang enggak. Ya tapi kadang-kadang aja Ren. Nggak bisa gua sengajain. Gue pengen lihat nggak bisa. Yang nggak bisa nggak lihat aja gitu. Makanya kalau ditanya teman, bang di belakang gue ada apa? Nggak tahu gue. Nggak tahu, nggak ngerti. Nggak bisa gitu-gituan. Nggak bisa gitu. Cuman karena pada saat gue lebih sensitif karena di gunung, gunung sensitif. Nah balik ke lu lagi dong. Jadi nyeritain gue nih. Nggak apa-apa dong. Nah lu berarti otomatis punya sisi sensitif itulah ya. Sisi sensitif itu dari kapan sih Ren? Ya, gue cerita ya. Yang kayak lu bilang tadi sih, kayak orang kan beda-beda ya. Kalau lu orang nggak mau peduli dan nggak mau tahu. Kalau gua ada juga orang yang mencari kok orang bisa kayak gini sih, bisa sensitif sih, bisa lihat setan. Gue mau dong ikut apa sih yang dibaca gitu kan. Ada juga yang kayak gitu kan. Nah kalau gue itu sebenarnya justru dulu waktu kecil, gue tuh orangnya juga nggak percaya bang. Gue tuh nggak percaya namanya gitu-gituan. Gue terlalu anak kecil bocah nakal yang berani mau kemana, yuk malam-malam segala macem, ayo gas. Sampai pada saat itu gue tinggal di Pekanbaru dulu ya, masih Pekanbaru. Nah satu komplek gue di blok gue yang sama itu semua ikut satu pengajian. Itu gue masih SD apa SMP kelas 1 gue lupa ya. Ikut pengajian, ikut-ikutan. Apaan nih? Ikut aja yuk, ikut. Akhirnya gue dateng lah, itu namanya kalau nggak usah lah gue sebutin ya pengajiannya. Satu pengajian, gue ikut. Gue sholat bareng, ngobrol sama ustadznya, habis itu disuruh sholat bareng. Rame tuh anak-anak bocah sama bapak-bapaknya. Bokap gue belum ikut tuh. Terus akhirnya gue ngikutin, terus ini ngapain Ustadz? Sholat aja dulu, normal kayak biasa. Habis itu zikirnya gue nggak ngerti mereka baca apa nih. Terus pada nyebut lafaz Allah segala macam. Gue ikutin. Beda sama zikir yang setelah orang lagi sholat. Orang lagi sholat kan biasa tuh baca doa. Kalau ini beda. Zikir ada ayat yang dibaca berulang-ulang, terus zikir lagi. Nah, habis itu gue lihat ada anak baru juga. Sini, kamu kita zikirkan. Dia juga nanya, buat apa? Anak kecil namanya. Gak apa-apa, intinya buat menjaga sholat kamu. Maksudnya gitu kan. Gak ngerti, udah dizikirkan dulu aja. Akhirnya dizikirkan, termasuk gue. Gue tanya, ini apa ke teman gue? Ikut aja Ren, ini yang penting jaga sholat. Karena kalau katanya dulu nih, kalau memang lu ngelakuin ini, ikut zikir sama kita, kalau sholat lu bolong, lu ilmu yang lu terima pada saat kita zikir segala macam, kita udah memulai itu akan dari nol lagi. Tapi apa yang didapat ilmunya gitu kan? Gue bilang, banyak, bisa silat, bisa ini segala macam. Boleh nih. Bocah nakal namanya, gue tertarik kan. Bocah nakal, terus akhirnya gue ikut terus tiap hari Bang Awe. Tujuan gue apa? Wah ini katanya bisa silat gaib. Awalnya kan silat gaib. Akhirnya gue coba silat gaib. Jadi gue punya ketakutan untuk untuk ninggalin sholat. Karena kalau gue ninggalin sholat, ngulang lagi dari nol, harus dizikirkan lagi. Oke, sholat gue rajin jadinya kan, mau nggak mau. Tapi gue belum ngerasain. Akhirnya setiap hari Kamis, dia setiap hari tuh, tapi setiap hari Kamis ada khusus untuk anak-anak yang kecil-kecil tuh yang baru-baru masuk untuk dites, tes ilmu, udah masuk belum ke dalam badannya. Akhirnya dites. Gue ngeliatin nih ada 2 orang teman gue dipanggil ke depan, ditutup matanya, terus dibaca doanya cuman bahasa Indonesia. Mereka cuman ngomong gini. Yang satu, ya Allah ya Tuhanku, datangkanlah kepadaku jurus singa, itu jurus macan. Ya Allah ya Tuhanku, yang satu lagi, datangkanlah kepadaku jurus ular.
gue masih awam kan, nggak ngerti apa-apa, baru paling seminggu lah gue ikutin itu. Tiba-tiba dia yang jurus ular begini sendiri nih, mata ditutup, set. Nah ini mah bohongan nih, gue bilang kan. Gue nggak percaya gitu-gitu kan, karena gue nggak ngerasa apa-apa. Yang satu yang macan beneran dia gitu berubah kayak macan. Hal yang pertama yang bikin gue ngeh itu benar adalah pada saat salah satu temen gue itu mukul, yang satu ngelak bang, mata ditutup, set, ininya lewat. Nah, gue langsung konsentrasi bang semenjak itu. Wah ini bener kata teman gue nih, diliatin saat dia silat, ditendang bawahnya, disapu gitu tuh, set di selengkat, lompat. Kayak bisa lihat gitu ya? Kayak bisa lihat. Gue penasaran kan, dizikirkan, dites gue, semua dites. Ya Allah Tuhanku datang, Randy harus yakin ya, harus yakin. Gue yakin, nggak bergerak sama sekali bang. Apa gue buka mata gue, belum bisa Ustaz. Udah nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Gue ikutin tuh terus. Gue tanya sama temen gue, itu beneran? Asal dulu bahasa Pekanbaru lah ya, asal kau yakin lah kata dia. Gimana nih? Wah, gue minta tuh bang. Ya Allah gimana nih? Pengen coba, anak kecil nih, pengen namanya nggak ngerti gitu-gitu. Keren juga ya kalau bisa. Lama kelamaan dicoba tes. Bang, gue kaget bang. Gue ngalamin hal itu. Tiba-tiba, bokap gue ngeliat. Akhirnya sebelum lanjut cerita itu, bokap ini kan satu komplek, ada orang tuanya. Nah bokap gue juga penasaran karena kan ada obrolan lah, takut sesat segala macam. Penasaran, pengen cuman datang ke situ mau ngeliat anaknya bener apa enggak nih, apa yang dilakuin gitu, sesat apa enggak. Bokap gue ikut. Bokap gue masih ada, lo sering ketemu kan, bisa tanya. Tiba-tiba bokap gue nontonin, nemplok di tembok bang. Lo? Iya. Gue juga nggak tahu bang. Dan gue sadar nggak sadar, datangkanlah jurus macan, ular segala macam, gue coba. Itu udah bergerak sendiri bang. Tiba-tiba mau dipukul, nemplok di tembok. Teman gue juga sama, Zaman dulu kan kita belum punya handphone yang bagus buat video ini. Gue masih Motorola yang zaman Nokia-nya masih Polyphonic segala macam, belum ada, malah handphone pisang zaman dulu kan. Jadi kalau zaman sekarang mungkin udah viral kali itu ya. Nah, nemplok, gue juga kaget. Gue masih nggak tahu, nggak menyadari itu kenapa bisa kayak gitu ya Allah. Apa benar ilmu-ilmu kayak gini ada? Penasaran, tiba-tiba satu malam gue dipanggil. Nah ustadz itu datang ke komplek gue karena banyak pengikutnya, akhirnya kita pengajian di komplek gue. Gue dipanggil sama satu orang lagi, berdua kita. Ren sini deh. Kenapa Ustadz? Ustadznya kembar. Ustadznya kembar. Saya melihat ada sesuatu yang bisa diiniin dari dalam diri Randy dan dia nih. Gue lupa nama teman gue. Dikembangin. Nah yang dikembangin. Mau nggak dibuka mata batinnya? Hah, maksudnya apa? Ikut yuk. Ikut kita ke satu komplek. Rumah gue tuh kompleknya lurus gitu kan, rumah hadap-hadapan. Paling ujung itu pos ronda. Tapi pos ronda yang udah hancur, kayu-kayu, dalamnya udah ada ilalang. Pos rondanya agak gede, horor, gelap banget. Itu udah terkenal, setiap orang lewat situ pasti katanya ada yang gangguin segala macam. Dipanggil, gue diajak ke situ. Yang lain pada ngikutin, ngeliatin. Dipanggil, dibuk. Teman gue yang satu juga sama, ditutup matanya, dipegang sama dia gini. Nggak tahu dia baca doa apa, dibuka. Teman gue duluan. Ampun Ustaz gitu. Giliran gue nih, ditenangin ya kan, dipegang, ditenangin. Giliran gue diem. Nggak ada apa-apa Ustaz. Nggak ada. Mulai gue namanya anak kecil yang masih nggak stabil, mulai di situ gue nggak percaya lagi. Ini nggak benar nih pengajian ini. Mulai lagi tuh, nggak ada yang namanya setan lah. Bohong, wah lu bohong ya, gini sama macam, nggak percaya gue bang. Sampai satu ketika gue masih ngikutin itu terus karena udah terbiasa, namanya punya teman pada ngikut ya, daripada nggak ada temen ya lah ikut lah, nah nggak apa-apa, yang penting gue jaga sholat. 2 minggu apa sebulan kali ya gue lupa, pokoknya udah waktunya agak lama. Gue pulang sekolah, SMP berarti. Gue pulang sekolah, gue naik motor, depan rumah kan depan-depanan tuh bang komplek gue. Ini rumah gue depan cuman jalan 2 mobil doang. Buka garasi, terus masukin motor. Gue duduk tuh di depan teras gue. Ada kursi gitu kan. Itu agak abis maghrib.
habis maghrib, karena gue kalau dulu SMP tuh gue basket dulu kan sampai malam biasanya. Duduk capek, duduk dulu sebelum masuk ke pintu rumah. Pas duduk, depan rumah gue tuh tetangga gue ada parabola lama. Yang mana parabola? Yang gede, ada parabola yang gede. Itu gue bener-bener freeze bang, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bener-bener lihat kayak, gue nggak lihat ya sosoknya tuh kayak gimana. Maksudnya nggak kelihatan mukanya, cuman kelihatan memang ada rambut. Bajunya putih, udah duduk ngayun-ngayun gitu, goyang-goyang di atas parabola. Gue mau teriak nggak bisa sama sekali bang, nggak bisa. Wah itu gue merinding lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa teriak. Entah itu karena gue takabur, sombong atau apa ya. Diliatin bener-bener, dia tuh kayak rambutnya tuh nggak ada muka, maksudnya dari atas tuh kayak rambut dikedepanin gitu semua. Turun. Itu ada kali ya berapa 10 detik lah itu. Gua udah lemas, gua nggak kuat mau pingsan, nggak bisa pingsan. Tiba-tiba hilang kayak kilat. Baru gua bergerak, baru bisa bener-bener kayak dikunci, di lock. Wah gua lemas, masuk rumah sakit besoknya bang, demam. Dikira bokap gua biasa, demam biasa. 2 minggu gua di rumah sakit, hampir ya kalau nggak salah. Katanya DBD, tipes segala macam. Udah turun panasnya, nggak juga udah gue ngerasa udah sembuh gitu. Tapi kalau menurut dokter panasnya nggak hilang-hilang, tapi DBD-nya udah normal semuanya gitu. Ini ada apa masalahnya nih? Akhirnya bokap gue baru coba telepon Ustadz. Datang Ustadz. Akhirnya cuman bawa air, pulang hari itu juga. Dinasehatin gue, kamu nggak boleh takabur, nggak boleh nantangin. Karena pada saat itu gue ngerasa bergejolak itu, nggak mungkin lah, mana setan gitu. Orang gue aja dibuka mata batinnya nggak ada, katanya bisa langsung gitu. Semenjak itu sensitif bang. Itu pertama kali gue ngerasain yang namanya. Nah tapi awal-awal itu doang ya, sensitif. Tapi gue nggak bisa kayak ngelihat, kata orang, Ren di situ ada apa? Nggak bisa. Jadi pada saat dia mau nampakin diri, ya pada saat itu aja gue bisa. Tapi pada saat gue maksain gue mau lihat sesuatu, di situ serem ya, ada apa sih? Nggak tahu, gue nggak bisa. Kayak gitu. Tapi kalau kadang-kadang gue minta, nggak diliatin wujudnya, cuman gue benar-benar berasa, oke di sini ada gitu, sensitif benar-benar di situ. Dan di situ gue kayak ambil pelajaran, wah emang nggak boleh takabur ya. Siap takabur. Nah semenjak itu tuh, mulai dari situ cuman orang komplek itu aja lah yang tahu lah. Kan gue juga nggak mungkin, kita nggak cerita apapun ke teman dekat segala macam. Gue ngerasa itu bukan kelebihan atau apapun, maksudnya kan itu ya mungkin Allah ngasih sih memang. Cuman ya udah, nggak mungkin kita cerita gue bisa lihat setan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan cerita itu. Kayaknya nggak ada yang percaya juga. Nggak ada yang percaya juga kan. Sampai akhirnya gue iseng-iseng, ada teman sakit. Ada teman kerasukan, ada teman yang sakit. Ini kenapa ya? Kayak ada yang bisikin aja, Ren coba siapin air adalah pikiran gue, air. Kayak misalnya botol minum, bacain aja doa, doanya pun nggak yang istimewa juga, lo pakai bahasa Indonesia aja yang gue lakuin gitu, bahasa Indonesia. Nih minum. Ya mungkin memang udah mungkin melalui gue, dan gue nggak punya kemampuan apa-apa, gue kasih air minum itu, tiba-tiba dia sembuh. Tiba-tiba yang kerasukan gue tepok doang ininya, tiba-tiba langsung pingsan, hilang. Itu pertama kali akhirnya jadi Ghostbuster gue. Besok-besok kalau ada yang kerasukan di sekolah gue dipanggil. Lo dipanggil. Sampai akhirnya pas sampai sekarang yang tahu cuma temen deket aja, karena temen deket dulu mantan gue kerasukan, gue gituin. Terus pas gue lagi ada syutingan di mana ada yang kerasukan, gue gituin. Tanpa sadar sebenarnya, refleks aja gue gituin, tiba-tiba mereka lihat, oh si Randy bisa gitu-gitu, jadi mulai diomongin gitu. Tapi gue nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mendalami lagi ilmu apa ini itu segala macam gitu doang. Itu Nyembuhin orang kerasukan. Iya itu akhirnya ya sampai kalau ada yang kadang-kadang ya disembuhin, ada juga yang memang udah sakit. Kalau sembuh ya memang mungkin udah Allah ngasih kesembuhan kan. Itu ya, itulah kira-kira cerita awal pertama kali. Kenapa sih lu tanya kan tadi, lu sensitifnya dari mana? Dari situ. Nah semenjak itu setiap gue ketemu sampai sekarang masih ngalamin, tapi nggak tebel dulu lah ibaratnya, nggak sholat bolong-bolong. Nah karena sholat bolong-bolong, karena kan kuncinya satu tuh, nggak boleh bolong sholatnya.
Gitu. Kalau sholat bolong tuh jauh dari. Berubah bang, maksudnya pada saat sholat lu bolong, kan gue pindah nih ke Jakarta kan ibaratnya, anak muda lulus SMP tuh gue langsung pindah ke Jakarta kan, gue tinggal sendiri, bandel segala macam, sholat bolong hilang, udah. Tapi kayak lu pernah cerita kan, lu udah dibuka pintunya, pada saat mau ditutup mungkin udah rusak. Udah rusak Kalau kan? dibuka paksa gitu. Iya kan, dibuka paksa pintu tuh udah rusak. Mungkin gue udah ketutup tuh pintu, tapi tuh pintu udah rusak, Rembes. Jadi gue masih bisa ngerasain apa yang ada, tapi nggak setajam dulu. Iya betul. Gitu. Tapi ngomong-ngomong apa, lu nyembuhin orang kesurupan. Gue pernah kan, nggak tahu gue jadi dukun dadakan waktu itu. Malu nih. Kalau ada yang satu sekolah sama gue nonton mungkin tahu. Nah gitu tahu. Kejadian ini tahun 2001 kan. Di kelas gue waktu itu pulang naik gunung apa dari mana gitu. Pokoknya gue habis nggak masuk 3 hari atau 4 hari gitu. Habis nggak masuk, terus gue masuk. Itu kebetulan pelajaran tata negara. Iya tata negara. Bu Yustiti guru gue. Jadi kalau tata negara tuh gue biasa tidur ya. Kalau pelajaran tata negara bukan bosen. Gue belagu. Oh gampang ini gitu. Gue guru bantu. Jadi kalau tata negara gurunya nggak masuk, kadang gue ngajar. Jadi ya udahlah, kalau ada pertanyaan apapun, satu kelas nggak bisa jawab, gue yang jawab. Jadi gue tuh selalu orang terakhir yang ditanya. Jadi gue mau tidur mau gimana pun guru gue nggak akan marah, karena gue selalu bisa jawab. Dan nilai bagus lah di tata negara itu. Saat itu gue tidur. Dan gue punya temen, jadi namanya Eva, perempuan. Jadi si Eva ini dulu ayahnya Eva pernah ikut tinggal bareng sama kakek gue. Jadi kenal banget sama keluarga gue kayak apa si Eva itu. Sampai waktu itu dia datang tiba-tiba ke kelas, gedor pintu kelas, dibukain sama guru, panggil bu awe mana gitu kan. Ya gue sayup denger kayak dia manggil nama gue kan, manggil emang awe. Kenapa Pak gitu kan, ini bu ada yang kesurupan. Loh kenapa ada yang kesurupan manggilnya awe kan gitu. Gue langsung bangun, kenapa Nempot, gue manggilnya Cepot. Kenapa Nempot? Cak tolong dong Cak, dia manggil gue Cak. Kenapa? Itu ada yang kesurupan. Maksudnya kesurupan gimana? Iya tuh di musola ada yang kesurupan. Ya terus ngapain panggil gue gitu kan? Kenapa manggil gue? Tolonglah bantuin. Pikir gue dukun gue. Jadi ribut tuh di kelas. Akhirnya guru tata negara gue daripada berhentiin tuh lagi proses belajar mengajar, suruh keluar lah gue. Jadi bang kamu keluar dulu gitu kan. Jadi gue keluar kan. Namanya orang bangun tidur keluar. Gue keluar di mana Pak? Di musola. Ya udah, kebetulan gue anak IPS dulu, kelas 3 gue. Yang ke kesurupan kalau nggak salah anak IPA tuh anak. Gue agak lupa kelasnya apa. Cuman jelas di musola ngumpul. Gue datang ke musola itu ada guru agama gue, ada Pak Ustadz lah, Ustadz sekitaran sekolahan. Terus ada teman-teman satu kelasnya tuh lagi pada pegang Quran keliling di dalam musola itu lagi pada baca Quran. Terus cewek ini kesurupan. Terus gue masuk kan, lagi dipegangin nih sama beliau-beliau lah ya, sama guru agama, sama Pak Ustadz segala macam. Ya, gue nggak mungkin dong suruh Pak minggir, kan enggak lah. Gue duduk aja lah diem kan, gue nunggu liatin aja. Terus gue suruh ngapain gitu kan, Cak tolong dong. Gue ngapain Pak, gue kayak gitu. Tolong bantuin apain kayak? Ya ngapain, gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah terus guru, kalau nggak salah guru deh, salah satu guru atau Ustadz, kenapa Pak? Kata, ini Pak Awe bisa, kata. Kamu bisa Awe, tolong bantulah. Lu kenapa temen lu bilang lu bisa? Gue nanti gue ceritain detailnya. Ya udah, karena guru yang nyuruh, ya sudah ya. Ayo aja gitu. Duduklah gue di sebelahnya kepalanya dia. Dipegangin kan sama temen ceweknya tuh kan, kepalanya sama temen ceweknya dipegangin ya. Gue duduk di sebelahnya tuh, terus gue bilang minta air putih segelas. Ambil air putih segelas. Gue bismillahirrahmanirrahim, terus gue baca Al-Fatihah. Tuh demi Allah gue cuma baca Al-Fatihah.
Sumun baca Al-Fatihah, terus gue coba minumin, tumpah-tumpah dong kan. Ya, disembur-sembur gak? Gak disembur-sembur, pada beleberan kan Oh, gitu. iya. Minumin, tumpah-tumpah, terus akhirnya gue ambil airnya, gue Kasih ke raupin muka. ke mukanya sama ke sini. Iya, betul. Sadar dong. Iya. Akhirnya yang lihat kan banyak tuh ya. Yang ngeliat sekelas lebih, sekelas plus guru-guru. Jadilah lo jadinya dukun saat itu. Jadilah, Hari pertama lo jadi dukun ya. Gila nggak? Dan yang lucunya si cewek itu sudah beberapa kali kesurupan. Tapi pada saat itu gue nggak masuk ke sekolah kan, lagi naik gunung. Jadi gue izin lah, bolos lah izin, gue lupa. Pokoknya gue nggak sekolah 3 hari kalau nggak salah. Gue naik gunung. Selama gue nggak sekolah itu dia kesurupan setiap hari. Tapi setelah dipegang sama gue tuh nggak pernah lagi. Udah nggak pernah lagi. Lu masukin apa ke dia? Gak. Terus jadi setelah kejadian itu besoknya kalau nggak salah selang 3 harinya orang tuanya datang ke rumah bawa kue. Terima kasih. Nyokap bokap gue bingung dong. Emang habis ngapain anak gue? Emang ngapain? Nggak tahu pak, anak saya kesurupan. Dibantuin. Tiap hari nggak sembuh. Sekarang udah sembuh. Ya, sekarang nggak sembuh, nggak kambuh lagi gara-gara dipegang sama Bambang. Terus saya bilang, Pak demi Allah saya nggak ngapa-ngapain Pak, saya cuma baca Al-Fatihah. Tapi bener kan? Bener kayak gitu. Nah itulah, terima kasih lah terima kuenya. Besoknya gue sekolah, si Eva gue tanya, Eva lu ngapain sih, kenapa gue gitu kan. Ya Eva tahu dari papa gitu, dari bapak. Jadi dari bapaknya dia. Jadi kalau bapaknya dia bilang kan diceritain kan suka pernah tinggal sama keluarga gue kan. Jadi tahu keluarganya si Bambang tuh dulu di Cirebon gitu kan. Jadi pasti Bambang bisa tuh katanya. Kalau kenapa-napa urusan kayak gitu coba aja ke Bambang. Makanya nyari gue, makanya pas begitu tahu gue masuk langsung dicariin pas kambuh. Si Eva tuh nggak sekelas sama gue, jadi gue nggak tahu cerita apa-apa. Oh itu awal. Itu makanya jadi tahu, oh jadi lu karena bokap gitu. Udah. Terus gue iseng ke toilet kan. Ke toilet cowok sama cewek tuh ya cuman di baliknya doang, ini toilet cewek, sebelah sini toilet cowok. Jadi pas gue ke toilet cowok nih, kok ada yang aneh gitu kan, lagi BAB kan, gue lagi BAB, kok ada rambut gitu kan. Waduh. Rambut gitu kayak mau nongol di pintu kamar mandi, cuman rambut tok, terus hilang, terus tiba-tiba hilang gitu kan. Nah pas gue keluar ada cewek nih di depan. Ada cewek di depan. Lu lihat pakai seragam sekolah. Oh, cuman gue nggak kenal. Asing ya? Asing, pakai seragam sekolah. Cuman waktu itu kan sekolah gue sekolahan bangunan baru bro, jadi belum ada pagar. Belakang kelas nih kantin, rumah warga udah kayak gitu. Jadi gue nggak ngeh itu anak sekolah mana, mungkin ya gitu kan, lagi main ke situ. Cuman siapa sih gitu. Terus dia cuman bilang, ada satu kalimat yang dibilang sama dia gitu kan, ya kamu nggak usah nyegah saya gitu, kamu jangan ngeluarin saya dari situ karena saya suka sama dia. Gue bilang, suka sama siapa? Gue bilang, ya suka sama dia. Terus lagi ngomong kayak gitu dipanggil gue, weh. Jadi lurusannya toilet tuh kantin. Jadi begitu gue nengok itu balik lagi udah nggak ada. Nah oke. Habis itu gue cabut, gue ya biasalah ngeteh, makan bakwan kayak gitu kan. Si cewek yang biasa kesurupan ke kantin. Nah ke kantin ternyata ada cowok temen gue yang suka sama nih cewek yang kesurupan. Suka banget sama si cewek kesurupan, cuma cewek kesurupannya gak suka. Nah ternyata si cewek yang tadi ketemu sama gue itu suka sama si kawan gue yang cowok. Gue taunya kenapa pada saat di kelas, entah itu kenapa belajar kenapa ya gue kayak pengen keluar.
keluar. Yaudah akhirnya gue keluar kan, gue keluar ke kantin. Gue kantin tuh lewatin kelas-kelas kan jendelanya kan. Namanya anak sekolah kan iseng ya. Gini-gini. Iya, apa sih namanya, caper-caperan lah gitu. Iya, mau biar ngeliatin gua nih. Iya, gua nih ke kantin gitu-gitu kan. Nah, pas gua nengok gitu, jadi persis di depan dia, di mejanya si cowok kawan gue ini, iya ada cewek itu. Lagi duduk terus sambil megang kepala dan si lihat cowok. itu. Dan gue lihat itu. Nah, tapi kan itu lo jendela kan kaca terus ada temboknya kan. Iya. Nah, habis lewatin tembok Hilang. Jadi gua langsung ngambil kesimpulan, oke, berarti nih si cewek nyurupin si perempuan ini agar maksudnya si cowok ini kan suka nih sama si cewek ini. Iya, biar merasa disuka. Iya, merasa suka. Biar cintanya tuh kayak enggak bertepuk sebelah tangan, makanya dia masukin si cewek itu. Gitu. Setan aja bisa gitu. Kayak ya? gitu, Bro. Melalui raganya orang lain. Pakai orang lain. Pakai orang lain biar dia juga bisa. Kalau urusan percintaan biasanya gitu. Bisa gitu. Pakai ya? orang lain. Makanya pernah ada orang yang tadinya cinta banget tiba-tiba, ngapain sih kok gue cinta, siapa tahu. Siapa tahu ya ditempelin kan sama. Ngeri ya. Aduh gitu ya. Jadi cerita gitu loh. Jadi ini cerita dua sisi ya. Iya, dua sisi. Gue kan belum pernah nanya soalnya sama lo. Iya, mirip-mirip, ceritanya mirip. Jadi gue tuh ya sama kayak lo, kalau lo kan lo ikut pengajian. Ikut pengajian ya. Kalau gue gak ikut pengajian. Jadi awal mulanya gue kenapa kayak rembes kayak gitu. Dulu gue tahun 90-an SD kelas 1. Paman gue kan tinggal satu rumah sama kakek. Terus dia pindah rumah. Nah, pindah rumah kalau orang dulu ya, nggak tahu orang sekarang masih pakai atau enggak. Biasanya kan pakai jam, pakai hari gitu ya. Gitu. Jadi waktu itu paman gue itu pindah habis Isya. Padahal nggak boleh tuh. Enggak, memang jadwal gitu. Jamnya jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 malam. Baru pindah tuh dari rumah kakek ke rumah beliau yang baru. Gitu kan. Nah, jalan lewat kebun bontot namanya. Kebun bontot tuh kebun terakhir. Kebun bontot kalau di Cirebon Utara zaman dulu, di Kabupaten Cirebon Utara itu termasuk kebun angker lah. Deretan kebun-kebun terangker di Cirebon Utara itu salah satunya. Jadi kebun itu nempel sama kebunnya kakek uyut gua. Si kebun itu saat itu cuman dipakai untuk produksi batu bata. Nah, kalau aktivitasnya pagi doang batu bata. Sisanya semuanya kebun. Jadi kita lewatin situ. Memang sungil tuh angker lah pokoknya. Jadi kalau habis maghrib nggak ada yang lewat situ, jarang. Nah, karena paman gue pindahan orangnya rame, jadi lewat situ cuek-cuek aja gitu, daripada muter lewat Pantura. Jalannya kejauhan gitu kan. Kan memang depan Pantura udah. Udah lewat situ lebih dekat. Motongnya bisa setengah jam gitu. Nah, pas lewat situ gue bilang kan, "Mak, kan kebun ini angker lah gitu kalau bahasa Indonesianya gitu kan." Gue ngomong pakai bahasa Cirebon gitu kan. "Emang pengen lihat dong, Mak. Setan kayak apa sih?" Malah lu yang malu. Gitu. Jadi awal mulanya gitu. Kayak berani aja kamu. Berani lah, Mak. Udah masa ngeliat setan aja enggak berani gitu. Ya udah katanya. Terus lagi jalan terus kepala gue dilus terus diusapin aja, diusap gitu. Tiba-tiba dari situ gue teriak dan gue meluk. Gue kan kecil, paman gue tuh gede tinggi. Jadi gue meluk pahanya dia. Terus dia jalan tuh sambil kayak nyeret gue gitu kan. Dia ini udah tahu dia cuek aja gitu. Cuek aja. Gue ketakutan, cuman kan gue kecil banget, jadi udah cuek aja di tenteng-tenteng pakai kaki kanannya dia kan. Gue ngeliat segala sesuatu apa yang belum pernah gue lihat seumur hidup gitu. Ya dari semula sehancur-hancurnya makhluk, sehancur-hancurnya bentuk apapun itu yang gue lihat di depan mata gue, persis sepersekian senti di depan muka gue lihat gitu kan. Jadi saat itu ya gue ketakutan kan gitu. Ya diusap lagi sama paman gue, serap. Cuman tetap gue nggak mau buka mata kan karena takut. Terus sampai rumahnya dia kan karena nggak jauh pindahannya, sampai rumah udah melek, udah nggak lihat kok, udah melek, udah biasa, udah nggak lihat lagi. Nah, selang beberapa hari nginep lo tuh di rumah paman gue malam minggu atau apa. Jadi rumah paman gue depannya lapangan bola.
besoknya ada lapangan, ada pertandingan bola. Gue mendingan nginep di situ kan dekat, karena depan rumah langsung lapangan. Nah pas gue nginep situ malam-malam, di sisi kanan pojok kanan itu rumahnya Pak Camat. Di belakang rumahnya Pak Camat itu kebun. Dan di belakang kebun yang dekat situ itu udah kebun buntot, ada kebun angker. Ada tengkorak bro. Jadi tengkorak tuh hidup bergerak, tengkorak doang. Terus gue liatin kan, "Ma itu apa mak?" "Oh itu setan tek-tek," katanya. Ada lagi setan tek-tek. Apaan tuh mak? Jadi tulang ke tulang. Tek bunyi. Tek. Oh jadi kalau bunyi malam-malam belakang rumah tek itu dia. Iya itu. Oh ya udah. Nah terus udah pergi, terus gue balik lagi. "Mak kok Bambang bisa lihat?" "Ya namanya juga udah dibongkar, walaupun ditutup ya ada bekasnya." Dari situlah gue belajar Ren. Makanya selalu gue bilang, mata batin kalau udah dibuka secara paksa, bukan bawaan lahir, dibuka secara paksa, belajar atau apapun, ditutup lagi gak akan bisa sempurna tutupnya. Gak akan bisa sempurna. Itu yang mungkin kita rasain ya. Yes. Enak nggak enak sih sebenarnya. Enak. Jadi kayak orang pura-pura indigo gitu. Iya. Padahal enggak gitu. Iya, ada juga yang kayak gitu kan. Tapi kalau orang indigonya selalu beranggapan kita pasti paham. Iya padahal kita nggak paham. Karena gue sampai saat ini juga nggak paham. Iya, karena kita nggak mendalami itu. Tapi secara aura nggak gitu, secara energi kan ya sama. Kayak gue pernah, ini sedikit, bukan banyak, nggak banyak sih. Kan lu bilang tuh lu pernah lihat banyak anehnya makhluk. Gue pernah satu kejadian. Gue lagi syuting di puncak. Gue coba buat tidur kan. Gue rep-repan. Ya kan, rep-repan. Gue sadar banget itu. Gara-gara gue tidur di lantai gitu, di villanya kayu semua, lagi syuting horor memang. Capek gue tidur. Duduk tiduran rebahan. Pas gue kebuka mata dikit, ternyata yang gue lihat ya itu jaraknya nempel-nempel semua, rame tapi jalannya mundur. Aneh semua bentukannya. Wow, ketakutan. Kok sepadet ini? Kalau kita kan gue ada jarak segala macam. Dia dekat-dekat terisi kan itu. Dia rame banget. Wah itu. Gue ngeliat itu. Itu kan nggak gue minta kan. Tiba-tiba lihat aja. Itu yang gue takutin. Kalau yang kayak gue nih gitu malesnya bang. Iya, kaget kan, kita nggak mau ya kan. Pada saat orang nyuruh lihat dong ada apa, kagak bisa. Tapi pas tiba-tiba diliatin kan jangan ya. Itu dia yang capek, nggak enak kan. Habis itu lemas bang, capek. Lu habis itu kan lemas kan, energi habis. Lemas. Gue sampai tanya Kevin tuh, demi Allah nih masih ada orangnya. Gue habis kayak gitu kencing darah. Gue gak ngerti kenapa kencing gue darah. Gue panggil ya, gak gue flash waktu itu. Vin, sini Vin, biar ada bukti, biar gue nggak disangka bohong. Dia tahu gue habis segala macam. Kaget. Saking lemesnya, habis itu gue langsung suruh tidur sama dia. Dia doang yang paling paham karena dia tahu kan ngikutin gue terus kan kalau urusan gitu-gitu kan. Aduh, energinya gitu. Kan gitu. Iya, hilang. Itulah. Pokoknya seru nih obrolan random gue sama Randy. Jadi ini bukan sebuah cerita horor tapi obrolan santai ya. Perkara awal mulanya kenapa kita begini. Bener. Itu aja sih ya. Thank you ya Bang Awe. Thank you Ren. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa yang mau berterima kasih tentang video boleh. Boleh lah. Yang mau nonton sampai selesai juga boleh. Boleh. Jangan lupa yang punya pengalaman tentang bagaimana sih pertama kali kalian melihat sesuatu. Ya. Sampein juga. Boleh. Siap. Thank you ya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.